Baik, shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih untuk privilege saya bisa menyampaikan firman, menyampaikan Injil di tempat ini. Dan senang bisa disambut dengan hangat sekali dengan saudara sekalian dan juga dengan rekan-rekan pastoral di tempat ini. Saya membawa salam hangat dari Jemaat Gibeon Church untuk Anda sekalian. Kita sebagai satu tubuh Kristus, kiranya kita bisa hidup di dalam kasih satu sama lain dan kita bisa saling membangun satu sama lain di dalam terang Injil. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali akan belajar satu topik yaitu Godfidence in Influence. Dan ini kita ambil teks perenungan firman Tuhan hari ini kita ambil di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Saya mengajak kita boleh membacanya bersama-sama. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Kita baca bersama 2-3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus boleh berbicara kepada kami secara personal pada siang hari ini. Dan firman yang sudah kami baca ini boleh termeterai di dalam hati kami. Dan kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita membaca Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, sesungguhnya ayat ini adalah ayat yang paling sering dikutip secara salah. Kalau saudara browsing di internet, salah satu ayat yang paling sering dikutip dengan cara yang salah, yaitu ayat ini. Tidak jarang saudara, saya menemukan dan melihat ayat-ayat ini dipakai oleh beberapa olahragawan atau para atlet, atau ayat ini ditempel di tempat-tempat gym di mana-mana tempat. Jadi ayat ini ditempel, dipakai oleh mereka. Tetapi saudara, sayang sekali. Ini beberapa waktu saya browsing saudara, saya cari ayat ini yang muncul gambar-gambar yang seperti ini. Jadi di tempat gym ditaruh ayat ini. Tujuannya buat apa? Supaya memotivasi kalau lagi ngangkat berat, gak mampu lihat ayat itu, wow tiba-tiba kekuatannya jadi mampu begitu. Saudara, sayang sekali. Saya tidak mengkritik maksud baik mereka memasang ayat ini, saudara, tapi saya agak ragu dengan bagaimana mereka menafsirkan bagian ini. Contoh saudara, saya kasih contoh sederhana. Saya senang sekali dengan olahraga. Tonton Piala Euro, ya. Main badminton, saya suka melakukan itu, main basket, saya suka dengan itu. Saudara, tapi waktu saya main basket, saya sadar sekali, saya nggak bisa memasukkan bola dengan cara slam dunk. Saudara bayangkan, saya nggak mampu masukin bola basket ke ring basket itu dengan cara slam dunk, lalu kemudian saya teringat dengan ayat ini. Pertanyaan saya, mampu enggak saya memasukkan bola basket dengan cara slam dunk ketika saya mengingat ayat ini? Of course enggak. Karena masalahnya bukan masalah ketidakpercayaan. Tapi masalahnya karena tinggi saya dan kemampuan saya yang gak sanggup. Contoh lagi saudara. Kalau misalnya saudara sedang masuk ke sebuah university atau saudara mau masuk ke sebuah company. Mungkin ada ujian-ujian yang saudara perlu lalui. Tapi ketika saudara mau melakukan ujian itu dan pada malam hari, saudara kemudian teringat ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara baca berkali-kali dan saudara kemudian terlelap. Akhirnya saudara lupa belajar beberapa hal untuk mempersiapkan ujian. Nah pertanyaan saya, ketika keesokan hari saudara mengisi ujian, lalu kemudian ujian saudara fail. Apakah ayat ini tidak works di dalam hidup saudara? Karena sesungguhnya ini bukan persoalan ketidakpercayaan sekali lagi. Tapi ini persoalan ketiadaan, persiapan materi yang akan diujiankan. Nah jadi saudara, saya kalau boleh rangkum, ayat ini Filipi 4 ayat 13,
bukanlah ayat untuk memotivasi diri supaya kita bisa bangkit dan melewati setiap tantangan hidup ini dengan baik. Ayat ini bukanlah ayat untuk mensugesti diri saudara supaya saudara bisa melakukan segala hal di dalam dunia ini. Lalu apa yang benar, pastor? Oke, hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama yaitu kita akan belajar latar belakang konteks ayat ini. Lalu kita selidiki maknanya dari konteks yang ada. Lalu implikasinya buat kita apa? Yang pertama, latar belakang konteks. Yang siap belajar hari ini katakan amin. Amin. Secara untuk memahami konteks Filipi ayat 13 ini di dalam pasal 4, kita perlu membaca beberapa ayat sebelumnya. Dan ayat yang kita akan baca, saya ambil di dalam Filipi pasal 4, ayat yang ke-10. Saya pakai terjemahan sederhana Indonesia yang lebih jelas untuk hal ini. Di situ dikatakan demikian, Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa kepada saya. Saya adalah Paulus di sana, karena ternyata kalian masih mengingat saya yang dipenjarakan di sini dengan mengirimkan bantuan lagi. Memang kalian selalu peduli pada keadaan saya, tapi biasanya tidak punya kesempatan untuk membantu. Jadi ketika Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kalimat ini keluar di dalam sebuah konteks. Paulus tidak sedang berada di dalam kondisi yang nyaman. Paulus tidak sedang berada di dalam kondisi yang baik-baik saja, tapi dikatakan di sana dia sedang dipenjarakan. Karena bayangan kita tentang penjara dengan penjara pada waktu itu of course berbeda. Nah, waktu saya mempelajari studi literatur terhadap konteks Rasul Paulus yang dipenjara pada waktu itu, ternyata Paulus dipenjara pada waktu itu sebagai tahanan rumah. Tetapi saudara, sekalipun dia ada di dalam sebuah kondisi sebagai tahanan rumah, dia ada di bawah pengawasan militer tentara Romawi yang sangat ketat, 24 jam setiap hari. Dan menariknya waktu saya membaca literatur tentang kondisi ini, saudara, ternyata sebagai tahanan rumah, Paulus itu tangannya, entah sisi kanan atau sisi kiri, diikat oleh borgol, lalu sisi borgol yang lain itu diikatkan kepada salah satu penjaga Romawi yang bergantian setiap 6 jam sekali. Artinya setiap hari Paulus punya kesempatan bertemu dengan 4 tentara Romawi. Sekarang mungkin ini keadaan yang tidak menguntungkan. Ini mungkin keadaan yang tidak nyaman, apalagi Paulus selalu punya kerinduan yang besar sekali untuk memberitakan Injil kemana-mana tempat. Tapi ternyata saudara, keadaan Paulus yang terpenjara tidak menjadi halangan bagi dia untuk memberitakan Injil. Apa buktinya saudara? Kita perhatikan Filipi 1 ayat 16. Kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Saudara perhatikan frasa aku ada di sini untuk membela Injil. Sebetulnya ini adalah bahasa militer yang di dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan bahwa aku ditugaskan untuk membela Injil. Selama ini saudara saya berpikir bahwa Paulus tertahan di dalam kondisi yang seperti itu. Dia gak bisa ngapa-ngapain, tapi ternyata waktu Paulus di dalam keadaan yang seperti itu, sesungguhnya kalau anggota tentara pada waktu itu yang bergiliran menjaga Paulus berpikir bahwa mereka sedang bertugas menjaga Paulus, ternyata Paulus punya perspektif yang lain. Paulus justru tahu bahwa dialah yang bertugas menjaga prajurit tersebut bagi Kristus. Wow. Jadi perspektifnya berbeda. Bukan penjaga yang menjaga Rasul Paulus, tapi justru Rasul Pauluslah yang menjaga mereka di dalam Kristus. Sehingga pesan yang paling sederhana yang saya renungkan hari ini dan yang ingin saya bagikan kepada saudara adalah begini. Apapun keadaan saudara hari ini, tidak seharusnya membatasi saudara untuk memberi dampak. Terutama di dalam hal pemberitaan Injil. Amin. Apapun keadaan saudara hari ini,
Entah saudara di dalam keadaan yang sukses, yang makmur, yang berhasil, ataupun saudara di dalam keadaan yang terpuruk, sakit dan sebagainya. Itu seharusnya tidak membawa saudara ke dalam sebuah kondisi mengasihani diri. Tapi justru Anda melihat bahwa ini adalah peluang untuk memberi dampak terhadap pemberitaan Injil. So, selanjutnya pasal yang keempat ayat 10. Sebetulnya setelah Paulus menceritakan kondisinya, Paulus kemudian mengucapkan sebuah ucapan terima kasih kepada jemaat. Dan yang menarik bagi saya, saudara, di dalam ucapan terima kasih ini, ketika Paulus menerima bantuan daripada jemaat Filipi, dia mengatakan begini, memang kalian selalu peduli dengan keadaan saya, tapi biasanya kalian tidak punya kesempatan untuk membantu. Saudara, waktu membaca kalimat ini kira-kira apa yang saudara tangkap? Oleh beberapa penafsir, saudara, menarik sekali. Beberapa penafsir Alkitab menganggap bahwa ucapan terima kasih ini adalah ucapan sindiran. Kalau dalam bahasa yang saya sebut di situ adalah thankless thanks. Ini kayaknya kok nyindir banget nih Paulus. Dia bilang thank you ya buat kirimanmu, tapi kamu tidak selalu punya kesempatan buat aku. Seolah-olah Paulus dapat hadiah lalu kemudian dia tinggalkan hadiahnya. Kalau dalam kondisi kita mungkin saudara bisa bayangkan ketika saudara punya pasangan entah suami atau istri lagi ulang tahun atau anak saudara ulang tahun. Lalu saudara sepanjang hari saudara sudah bekerja lalu kemudian saudara ingat kalau dia ulang tahun hari ini. Setelah saudara bekerja, saudara cepat-cepat ke mall, beli hadiah, entah beli baju, beli mainan yang terbaik buat pasangan saudara. Atau anak-anak saudara. Saudara bungkus itu dengan mewah, dengan sungguh-sungguh saudara tulis ucapan terima kasih, ucapan happy birthday di sana. Tapi ketika saudara sampai di rumah, saudara bilang sama pasangan saudara, "Pa, Ma, happy birthday ya. Ini ada hadiah buat kamu, spesial." Atau ketika anak-anak saudara datang begitu, Anda berkata, "Nah, ini hadiah buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini." Waktu dia lihat hadiahnya, mungkin ucapan pertama dia berkata, "Thank you, Pa, thank you, Ma." Tapi ini gak perlu. Ngapain kamu buang-buang duit? Aku gak butuh itu. Saudara tahu maksud saya? Seolah-olah Paulus dapat kiriman dari jemaat Filipi. Lalu dia bilang, "Thank you ya. Tapi sebenarnya gak perlu-perlu amat." Saudara ngerti ya? Saudara, ini sesuatu yang kayaknya kok berbeda sekali. Tapi kalau kita berhenti di sini, mungkin kita akan bilang ya benar, ini kayaknya Paulus nggak tahu terima kasih nih. Nah, saya nggak pengen kita di sana, saudara. Coba kita lihat ayat selanjutnya, ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama ayat 11 dan 12. Kita bergantian membacanya, ayat 11, saudara, ayat yang ke-12. Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam kelimpahan maupun dalam... Paulus dengan segera memberikan klarifikasi. Bahwa dia mengatakan itu bukan karena dia kekurangan. Tapi karena dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelimpahan, dia tahu apa itu kelaparan, dia tahu apa itu rasa kenyang. Sehingga Paulus sebetulnya bukan sedang memberikan sindiran kepada jemaat di Filipi. Tapi Paulus sedang memberikan sebuah pelajaran penting kepada jemaat di Filipi tentang keadaan dirinya. Apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi? Bahwa sesungguhnya tidak ada hal yang lebih berharga di dalam dunia ini. Apapun itu, pemberian terbaik apapun, selain daripada apa? Pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan sukacita yang melimpah dari Tuhan. Sehingga ketika Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, dia tidak sedang berkata bahwa aku bersyukur karena kamu memberikan sumbangan sehingga aku bisa menanggung perkara hidupku hari ini. Tapi dia sedang mengajarkan kepada jemaat di Filipi, sekalipun di dalam kondisinya yang terpenjara, bahwa
tidak ada hal yang lebih berharga di dalam dunia ini, apapun itu, selain daripada pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan sukacitanya yang diberikan kepada Paulus. Saudara, kenapa saya bisa menyimpulkan ini? Karena sesungguhnya kalau kita membaca kembali ayat yang ke-10, saya pakai terjemahan sederhana Indonesia, di situ Paulus sudah mendahulunya dengan kalimat, Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa kepada saya. Sehingga ketiadaan bantuan atau datangnya bantuan dari jemaat Filipi itu tidak mengurangi sukacita Paulus maupun keyakinannya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupnya. Wow. Karena pertanyaan penting untuk kita pikirkan, untuk kita refleksikan hari ini adalah begini. Selama ini, apa yang menjadi sumber sukacitamu? Apakah kelimpahan menjadi sumber sukacitamu? Waktu engkau diberkati Tuhan, waktu engkau hidup semuanya berjalan dengan mulus, waktu itu membuat engkau sukacita? Atau apakah keadaan kekurangan itu akan membuat engkau kehilangan sukacita? Ketika apa yang kau impikan tidak terjadi, tidak berhasil, lalu engkau kehilangan sukacita, apakah itu? Paulus hari ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya keadaan tidak harusnya mengganggu keadaan sukacita kita. Amin. Karena apa? Karena kita percaya pemeliharaan Tuhan dan sukacita Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Nah, pada akhirnya saudara, waktu kita menghadapi kelimpahan, kekurangan, sebetulnya waktu saya merenungkan bagian ini, saya melihat Paulus sedang menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Keadaan kelimpahan atau kekurangan itu akan mengekspos apa yang menjadi sumber sukacitamu. Perhatikan ini saudara. Dalam keadaan kelimpahan dan kekurangan, saudara dan saya sebetulnya akan diperhadapkan dengan sebuah ujian, yaitu ujian keserakahan. Apa maksudnya? Karena di dalam kelimpahan, saudara, sesungguhnya kita dapat tergoda untuk memiliki keinginan untuk punya lebih lagi. Dan ini sudah diungkapkan oleh Salomo, saudara, di dalam kitab Pengkhotbah. Coba kita baca Pengkhotbah 5 ayat yang ke-8, sama-sama. 2, 3. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Salomo katakan apa? Ini pun sia-sia. Senada dengan itu, Rasul Paulus, saudara, pernah memberikan pesan, nasihat kepada anak didiknya yaitu Timotius. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 dia katakan begini. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi jelas sekali keadaan kelimpahan akan mengekspos apa yang menjadi sumber sukacita kita. Mungkin saudara bertanya, oke pastor, tapi bagaimana dengan keadaan kekurangan? Hal yang sama sebetulnya. Keadaan kekurangan akan mengekspos apa yang ada di dalam hatimu. Paulus jelas sekali bilang, mereka yang ingin kaya, artinya ada kemungkinan ada orang-orang yang miskin, yang apa? Yang sedang mulai memiliki iri hati. Mereka menginginkan kepunyaan orang lain. Dengan kata lain, keadaan kelimpahan dan kekurangan itu akan mengekspos apa yang menjadi sumber sukacita di dalam hatimu. Ini konteks waktu kita membaca Filipi 4 ayat 13. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Lalu apa makna Filipi 4 ayat 13? Saudara, di dalam Filipi 4 ayat 13 di situ dikatakan segala perkara. Katakan sama-sama segala perkara. Segala perkara. Konteksnya jelas. Ini bukan tentang olahraga. Ini juga bukan tentang bagaimana kita bisa menjadi manusia super yang bisa melompati gedung-gedung tinggi di dalam satu lompatan. Ini bukan tentang bagaimana kita yang tidak mampu ujian, lalu dimampukan ujian sekalipun tidak belajar. Ini juga bukan seperti cek kosong dari Tuhan. Lalu saudara dengan bebas mengisi jumlahnya yang saudara inginkan, lalu Tuhan mengabulkan doa saudara. Bukan itu.
Melainkan konteks Filipi ayat 4, pasal 4 ayat 13 itu bicara tentang keadaan kecukupan di dalam mengerjakan pemberitaan Injil. Jadi Filipi 4 ayat 13 tidak bisa saudara pakai di dalam konteks untuk kepentingan diri saudara. Ini jelas sekali bicara di dalam konteks pemberitaan Injil. Saya bisa jelaskan lebih konkret. Mungkin saudara mulai bingung, ini apa ini maksudnya? Saya kasih contoh dalam konteks kelimpahan dan kekurangan. Waktu saudara di dalam kelimpahan, ketika saudara dipanggil untuk memberitakan Injil, saudara tidak akan jadi sombong. Karena saudara tahu bahwa segala sesuatu yang saudara miliki itu adalah anugerah Tuhan. Tapi pada saat yang sama, waktu saudara di dalam kondisi yang kekurangan, kesusahan, waktu saudara tahu tentang pemberitaan Injil itu adalah panggilan saya dan saudara, saudara tidak jadi minder. Karena saudara tahu bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Jadi ketika dikatakan segala perkara, ini konteksnya jelas sekali. Bagaimana Rasul Paulus di dalam konteksnya sedang memberitakan Injil kepada prajurit-prajurit Romawi, bahkan kepada orang-orang Romawi pada waktu itu. Dan dia tahu di dalam keadaannya yang terpenjara, di dalam kesusahannya, dia enggak menjadi minder. Karena dia tahu pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi dia. Sehingga fokus Filipi 4 ayat 13 itu bukan tentang segala perkara dapatku tanggung. Kita nggak boleh berhenti di situ. Tetapi fokusnya itu bicara tentang di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Waktu Paulus mengatakan di dalam Dia, ini memberikan sebuah penekanan bahwa di luar Dia kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat konsisten sekali dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bukan? Kalau kita membaca Yohanes 15 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata di dalam dia, baik di dalam catatan Rasul Paulus dalam suratnya Filipi, maupun di dalam perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes, sangat jelas merujuk kepada sebuah keyakinan bahwa hanya di dalam Kristus ada kekuatan yang Dia sediakan bagi kita untuk menanggung setiap godaan kelimpahan maupun kekurangan supaya Injil dapat diberitakan. Perspektif kristosentris ini sangat kita perlukan di dalam ayat ini. Oleh karena sangat mudah bagi kita untuk mulai kembali kepada keinginan diri kita, untuk mengandalkan kekuatan kita, menyombongkan kekuatan kita. Saudara, satu kali John Calvin di dalam sebuah tulisannya berkata demikian. Jika kita selalu berhasil dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, hampir tidak ada orang yang akan menganggap keberhasilan kerja kerasnya adalah berkat Tuhan. Tapi semua orang akan membanggakan usaha mereka dan memuji diri mereka sendiri. Jadi, kalau saya boleh simpulkan, saudara, waktu kita membaca Filipi 4 ayat 13, seharusnya kita mengerti dengan pengertian ini. Filipi 4 ayat 13 ini bukanlah kalimat motivasi diri atau sugesti diri untuk memperbesar rasa percaya diri kita. Tapi ini adalah pernyataan iman untuk memperbesar Kristus melalui penyerahan diri. Ini bukan tentang bagaimana kita bisa menanggung segala sesuatu dan kemudian orang lain melihat kamu hebat. Tapi ini tentang bagaimana Kristus yang menopang kita, memampukan kita, sehingga ketika orang lain melihat hidup kita, mereka melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Wow. Atau dengan kata lain, saudara, waktu kita mengatakan Filipi 4 ayat 13 ini adalah sebuah pernyataan iman, bahwa karena Kristus telah menguatkan aku, maka hari ini aku bisa ada sebagaimana aku ada. Mungkin saudara bilang begini, oke pastor, saya udah ngerti. Bagaimana ini aplikasinya pastor?
Saya ngerti konsepnya, sudah clear. Dan disinilah kita masuk kepada poin yang ketiga, implikasinya. Nah, waktu kita bicara tentang implikasi, mari kita belajar kembali, kita lihat kembali konteksnya. Dalam Filipi 4 ayat 11 dan 12, ada kata yang menarik di sana. Saudara, saya mengambil Alkitab terjemahan Alkitab mudah dibaca. Dan di situ dikatakan demikian. Aku katakan ini kepadamu bukan karena aku membutuhkan pertolongan. Aku telah belajar untuk puas dengan apa yang kumiliki dan apapun yang terjadi. Ayat 12, aku tahu bagaimana hidup dalam kekurangan dan dalam kelimpahan. Aku sudah belajar rahasia bagaimana hidup melalui keadaan apapun, memiliki makanan atau lapar, memiliki banyak atau tidak sama sekali. Di dalam ayat 12, kalau saudara perhatikan, Paulus mengatakan, aku sudah belajar rahasianya. Apa rahasianya? Ini adalah rahasia publik sebetulnya. Dan menariknya kata aku telah belajar, aku sudah belajar, itu 2 kali diulang di sana. Sehingga waktu Paulus belajar, muncullah kata aku tahu. Dia belajar di dalam kekurangannya, di dalam kelimpahannya, maka itu dia tahu tentang pemeliharaan Tuhan. Nah, pertanyaannya lebih lanjut begini. Paulus itu belajarnya dari mana? Ya. Pelajaran yang Paulus dapat itu dari mana? So, jawabannya jelas sekali. Paulus belajar dari apa yang Kristus alami. Waktu saya menyelidiki teks ini, saya melihat bagaimana keindahan Injil itu muncul di sana. Saudara, kata belajar, aku telah belajar, itu muncul 1 kali lagi di dalam Alkitab. Dan itu muncul di dalam surat Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Ibrani 5 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, kata ini hanya muncul di sini. Dan kata telah belajar itu merujuk kepada siapa? Kepada Kristus, anak Allah. Kristus telah belajar menjadi taat. Ini bisa kita maknai bahwa Kristus sebagai anak Allah yang hidup di dalam ketaatannya selama di dunia ini. Dia telah belajar taat dengan sempurna kepada kehendak Bapaknya. Waktu kita bicara tentang taat, saudara, berapa banyak dari antara kita berpikir bahwa seharusnya apa yang diterima oleh orang yang taat itu adalah diberkati. Apa yang diterima oleh orang yang taat itu adalah hidupnya berjalan dengan lancar. Tapi coba kita lihat apa yang diterima Yesus di dalam ketaatannya. Waktu dia taat hidup di dalam dunia ini kepada kehendak Bapaknya. Biar dia justru menerima hukuman. Bahkan sampai mati kayu salib. Di dalam ketaatannya kepada kehendak Bapa, dia justru mengalami penderitaan. Dia yang gak bersalah justru diperhitungkan sebagai pendosa. Dia yang tidak mengenal dosa menerima hukuman dan dianggap sebagai pendosa. Dia yang mulia justru mengalami hinaan, cemoohan atas ketidakbersalahannya. Dan sebetulnya kalau kita membaca surat Filipi, di sana Paulus menunjukkan bagaimana ketaatan Kristus justru membuahkan kematian buat dia. Filipi 2 ayat 6-8 mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati kayu salib. Karena pertanyaannya untuk apa Yesus mengalami ini semua? Di dalam ketaatannya, di dalam ketidakberdosaannya, dia belajar taat kepada kehendak Bapaknya. Bahkan taat sampai mati. Pertanyaannya untuk apa? Untuk apa dia melakukan itu semua? Supaya saya dan saudara hari ini mengalami kuasa kemenangan yang dimiliki Kristus. Amin.
supaya saya dan saudara hari ini mengalami the power of Christ. Ini adalah kebenaran yang menenangkan. Hari ini, apapun yang saudara alami, hidup kita dijamin karena Sang Anak Allah yaitu Kristus telah mengalami kemenangan. Dia menjamin hidup kita. Kita yang hari ini berdosa bisa tenang karena di atas salib Yesus sudah menanggung semua hukuman dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Kita yang seharusnya ditolak oleh Allah karena dosa. Tapi sekarang ini di dalam Kristus kita sudah diterima, bahkan kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Dan bukan hanya mengalami the power of Christ, kita juga menerima dan mengalami the presence of Christ. Artinya apa saudara? Waktu kita menjalani kehidupan ini, kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut. Karena Kristus ada bersama-sama dengan kita. Dia mendampingi kita. Bahkan kalau saya membaca surat Ibrani pasal yang keempat, ayat 14-16, tidak ada di depan saudara. Saya bacakan untuk saudara, ayat 14-16 mengatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hari ini saudara, waktu saudara mengalami tantangan di dalam hidup saudara, bukan hanya kekurangan, bisa jadi juga mungkin kelimpahan. Saudara diperhadapkan dengan ujian keserakahan. Tapi hari ini ketika saudara melihat segala sesuatu dari lensa Injil, saudara melihat kepada Kristus, saudara akan berkata, kalau aku memiliki semua ini semua karena anugerah Tuhan. Kita dimampukan untuk tidak sombong. Sehingga kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Waktu saudara mengalami kesusahan, kesakitan, apapun itu, saudara tahu bahwa kuasanya sanggup menolong saudara. Sukacita yang ada pada saudara bukan sukacita yang bergantung kepada keadaan saudara, tapi sukacita yang dari dalam, karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara. Sehingga waktu saudara dipanggil untuk memberitakan Injil, saudara tidak minder. Karena saudara merasa, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak mampu cerita sama dia. Saudara tidak minder, karena apa? Karena saudara punya Tuhan yang sudah memelihara hidup saudara. Bahkan Dia menjamin hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Pertanyaannya apa? Apa yang menjadi respon kita hari ini? Saudara, mari sama-sama kita bertobat. Kita mau bertobat dari kecenderungan hati kita yang mengandalkan dan yang seringkali memegahkan diri sendiri. Waktu kita berkata segala perkara dapat kutanggung, seolah-olah kita yang menanggungnya. Kita yang hebat, padahal bukan. Kristus tanggung dosa kita. Supaya hari ini, waktu engkau mengalami keletihan, kelelahan, uluran tangan daripada Allah berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepadaku dan aku akan memberikan rest kepadamu. Waktu kita bertobat, kita nggak cukup hanya bertobat. Mari sama-sama kita arahkan pandangan kita kepada karya Kristus. Karya Kristus yang sempurna, yang sudah memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan yang mendampingi kita senantiasa sampai selama-lamanya. Saudara, apa yang menjadi pertanyaan reflektif kita hari ini? Saya nggak ingin saudara pulang dengan hanya pulang dan tahu ini, tapi saya ingin mengajak saudara apa yang ada di dalam kognitif saudara bisa menjadi afektif di dalam hati saudara ketika saudara melakukan reflektif. Coba tanyakan pertanyaan ini. Selama ini apa yang menjadi pegangan kita dalam hidup ini? Apa yang kita andalkan? Kekayaan kah? Kelimpahan kita? Kepintaran kita? Kekuasaan kita? Atau justru yang kita andalkan adalah karya Kristus yang senantiasa mendampingi kita? Yang kedua, apa yang selama ini menjadi sumber sukacita kita? Apakah kelimpahan materi yang kita miliki?
Atau apakah keadaan kekurangan itu membuat kita kehilangan sukacita? Hari ini, waktu kita memahami kebenaran ini, kita bisa berkata seperti ini, karena Kristus, sukacitaku tidak bergantung kepada keadaan, melainkan pada kehadiran dan penyertaannya yang sempurna. Amin. Hari ini kita bisa berkata, karena Kristus, kita bisa tenang dan tetap berpengharapan melewati masa yang sulit dalam hidup kita. Bukan karena kita mampu, tapi karena kita tahu hidup kita aman di dalam Dia. Aman. Amin, saudara. Hidup kita aman di dalam Dia. Dan yang terakhir, karena Kristus, hari ini kita punya kekuatan yang cukup untuk hidup bagi Dia dalam segala musim hidup kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun musim hidupmu, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, hidupmu aman di dalam Dia. Dia sudah tanggung segala dosa kita. Dia sudah tanggung hukuman terberat yang harusnya ditimpakan kepada kita. Supaya hari ini, waktu kita menjalani hidup ini, kita bisa rest. Karena kita tahu Dia bersama-sama dengan kita. Amin. Saya berdoa supaya kiranya kebenaran ini termeterai di dalam hati saudara. Dan saudara dimampukan oleh kuasa Roh Allah untuk mengerjakannya di dalam hidupmu. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Ambil waktu untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Apapun keadaanmu hari ini, dalam keadaan kelimpahan, kekurangan, mungkin engkau sedang bergumul, mengingini lebih dari apa yang sudah ada padamu. Engkau terjebak di dalam keserakahan. Hari ini datang kepada Tuhan, bertobat dan katakan, Tuhan ampuni aku. Kalau selama ini fokus hidupku hanya untuk mencari kesenangan yang fana. Atau mungkin engkau sedang mengalami kekurangan dan engkau berkata, Tuhan, aku tidak kuat lagi menanggung segala penderitaan di dalam dunia ini. Engkau kemudian mengasihani dirimu. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita. Kita gak perlu jadi minder. Kita gak perlu mengasihani diri karena kita tahu bahwa hidupmu telah diterima dan aman di dalam Dia. Datang kepada Tuhan, pandang karya salibnya. Di atas salib, segala beban yang berat di dalam hidup kita sudah ditanggung di sana. Bahkan maut dikalahkan. Bersyukurlah untuk itu. Tuhan, hari ini Engkau lihat setiap umat-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi keadaan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tapi aku percaya Tuhan, seperti firman-Mu, bahwa Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya. Engkau ada mendampingi kami. Bukan hanya itu, tapi Engkau juga bahkan merasakan setiap kelemahan-kelemahan kami. Dan itu artinya kami tidak ditinggalkan sendirian. Kalau hari ini ada di antara umat-Mu yang merasa mereka berjalan sendirian di dalam hidup ini, oh Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Biarlah sungguh-sungguh mereka mengalami kehadiran-Mu. Waktu mereka masuk lembah kekelaman, sekalipun tidak ada apa-apa di sana, tapi mereka tahu ada Kristus yang mendampingi mereka. Karena Kristus sudah pernah melewati lembah yang paling kelam. Supaya hari ini, waktu kita melewati itu, kita tidak berjalan sendirian. Terima kasih untuk kebenaran itu Tuhan. Dan hari ini biarlah firman Tuhan yang sudah kami baca, yang kami renungkan. Kali lagi hamba-Mu minta, meteraikan itu di dalam hati kami. Supaya kami dimampukan untuk menanggung segala perkara yang kami hadapi di dalam dunia ini. Agar nama-Mu yang dimuliakan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih. God bless you.